Israel yang sekarang apakah sama dengan Bani Israel? Sama. Tetapi Israel sekarang belum selengkap Bani Israel di era Musa ketika Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, atau juga sesudahnya di era Daud ketika mereka telah menjadi satu kerajaan dan dipimpin Raja Daud. Betul, mereka mengalami diaspora, dihukum Tuhan karena mereka meninggalkan Dia. Mereka diserahkan ke pelbagai penjuru bumi, tetapi Tuhan berjanji pada saat yang tepat Tuhan akan memanggil mereka pulang kembali ke rumah-rumah mereka. Kerajaan Israel Raya yang terdiri dari 12 suku Bani Israel dikoyakkan Tuhan menjadi dua karena dosa penyembahan berhala Raja Salomo yang dieksekusi pada era anaknya Raja Salomo. Di selatan namanya Kerajaan Yehuda yang terdiri dari dua suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Di utara masih menggunakan nama Kerajaan Israel, tetapi tinggal terdiri dari 10 suku. Kerajaan Israel di utara berpusat di kota-kota daerah Samaria, sementara Kerajaan Yehuda di selatan di daerah Yudea yang ibu kotanya tetap sama dengan Kerajaan Israel Raya, yaitu di Yerusalem. Karena dosa-dosa raja-raja dan rakyat kerajaan Israel Utara, maka akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman dengan membuang mereka dan menyerahkan ke 10 suku di kerajaan utara ke penjuru bumi untuk mengembara di antara bangsa-bangsa. Raja Salmaneser dari kerajaan Asyur yang merupakan kerajaan superpower pada saat itu datang mengepung kerajaan Israel di utara. Kota-kota Samaria direbut dan penduduknya diangkut ke dalam pembuangan. Mereka ditempatkan di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Tidak ada catatan di kitab suci kalau mereka telah dibawa pulang kembali. Oleh sebab itu ada yang mengidentifikasi mereka sebagai 10 suku yang terhilang. Sebaliknya, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, dan menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Ada arkeolog yang menemukan jejak sebagian penduduk kerajaan Israel Utara yang mengungsi ke kerajaan Yehuda di selatan, sebelum kota-kota di Samaria runtuh. Jadi walaupun jumlah sedikit, ada jejak sebagian 10 suku yang bergabung di Yerusalem dan sekitarnya. Asyur tidak puas dengan menaklukkan kerajaan Israel. Raja Asyur berikutnya, Sanherib, mengepung kota-kota berkubu kerajaan Yehuda, termasuk Yerusalem. Tetapi Tuhan menolong kerajaan Yehuda dengan mengirim malaikat melenyapkan semua pahlawan dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia pulang dengan malu ke negerinya dan tinggal di Niniwe. Kemudian bangkitlah Babel dengan rajanya yang bernama Nebukadnezar menjadi kerajaan superpower dengan mengalahkan kerajaan Asyur. Seperti hukuman yang diberikan Tuhan kepada kerajaan Israel, demikian juga akhirnya Tuhan menghukum kerajaan Yehuda dan membuang mereka ke Babel karena dosa-dosa raja-raja Yehuda dan rakyatnya. Hanya Tuhan masih mengingat janjinya kepada Daud dan mengizinkan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan meruntuhkan bait Allah di Yerusalem yang dibangun Salomo rata dengan tanah. Semua emas dan hampir semua perkakas bait Allah dijara dan dibawa ke Babel. Dalam daftar yang tertulis dari barang-barang yang dijara, hanya tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu bertuliskan 10 hukum Allah yang tidak ada dalam daftar. 70 tahun kemudian, ketika kekuasaan sudah berganti lagi ke superpower yang baru, yaitu Media Persia, dengan rajanya Kores Agung, orang Israel yang terdiri dari 3 suku, Yehuda, Benyamin, dan Lewi yang dibuang di Babylon. Suku Lewi akhirnya bergabung di kerajaan selatan karena tugas pelayanan di Bait Allah di Yerusalem. Diizinkan pulang ke Yerusalem melalui dekrit yang dikeluarkan Kores Raja Persia. Kores ini yang mengalahkan kerajaan Babel. Ada 3 gelombang kembalinya orang Israel dari 3 suku ini ke Yerusalem. 1, di bawah pimpinan Zerubabel, keturunan Raja Daud, dengan misi membangun kembali bait Allah yang diruntuhkan Nebukadnezar
di tempat yang sama. Inilah bait Allah kedua, walaupun tidak semegah yang pertama yang dibangun Salomo. Di bawah pimpinan yang kedua, di bawah pimpinan Imam Ezra, yang merestorasi perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan, karena sebelumnya Israel telah meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Perjanjian dengan Tuhan diperbaharui dan semua tata ibadah seperti dalam Torah yang ditulis Musa dijalankan kembali. Ada pertobatan di tengah ketiga suku yang kembali ke Yerusalem. Ibadah sesuai Torah dijalankan kembali dan bait Allah yang menjadi pusat keagamaan telah berdiri kembali. Yang ketiga di bawah pimpinan Nehemia dengan misi membangun kembali tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan Nebukadnezar. Setelah itu Israel mengalami 400 tahun masa sunyi, yaitu masa di mana Tuhan Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak juga mengirimkan nabi-nabinya. Dalam masa sunyi itu kekuasaan sudah berganti lagi. Persia dikalahkan oleh Yunani, Alexander Agung. Raja Yunani mengalahkan Persia dan menjadi superpower yang baru. Alexander Agung mati dalam usia muda dan tidak punya keturunan. Kerajaannya dibagi kepada 4 panglimanya. Dua diantaranya menjadi bersinar, menjadi 2 superpower yang baru, sementara 2 lainnya meredup. Kedua superpower itu adalah dinasti Seleukus di utara, di daerah Syria dan Babel, yang berpusat di Antiochus Syria, dan dinasti Ptolemeus di selatan, di daerah Israel dan Mesir, yang berpusat di Mesir. Terjadi perang berkepanjangan dari 2 dinasti bergantian sampai generasi-generasi berikut, menang kalah bergantian, mirip kisah Ken Arok dan Tunggul Ametung di Jawa. Salah satu raja dinasti Seleukus yaitu Antiochus IV, yang juga dikenal sebagai Antiochus Epiphanes, menajiskan bait Allah. Ia menghentikan upacara korban harian dan membangun altar penyembahan berhala untuk Zeus dan mengorbankan babi di atasnya. Ini adalah kekejian bagi Allah. Antiochus Epiphanes menjadi bayangan dari antikristus yang akan muncul di akhir zaman seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan oleh Kristus. Menjelang kelahiran Mesias atau Kristus, kekuasaan berganti lagi. Kali ini bangkit kerajaan superpower yang baru, yaitu kerajaan Roma. Pada waktu Kaisar Agustus memerintah Roma dan Quirinius menjadi wali negeri di Syria, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh semua orang di bawah kekuasaannya untuk disensus masing-masing di kota asalnya sendiri. Karena itu Yusuf dan Maria istrinya yang lagi mengandung dari kota Nazaret di provinsi Galilea melakukan perjalanan ke kota Bethlehem di provinsi Yudea, karena mereka berdua berasal dari keturunan Daud. Di Bethlehem inilah Mesias datang melalui kelahiran dia sebagai manusia. Dengan ini berakhirlah masa sunyi. Kalau dulu Tuhan Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada leluhur Israel dengan perantaran nabi-nabi, maka zaman akhir ini dia berbicara dengan perantaran anaknya. Mesias akhirnya menjalankan misinya mati di kayu salib menebus dosa manusia, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Pada hari ketiga dia bangkit. Setelah menampakkan dirinya serta memberi amanat agung pada murid-muridnya, dia naik ke sorga. Mesias akan datang kembali di akhir zaman untuk menjemput orang-orang percaya serta menjadi hakim atas semua manusia. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus atas perintah Kaisar Roma Vespasian, yaitu ayahnya, melanjutkan niatnya menghancurkan Yerusalem. Yerusalem dan bait Allah kedua yang dibangun kembali zaman Zerubabel dan sempat dipugar oleh Raja Herodes untuk mengambil hati orang Yahudi, kembali dihancurkan rata dengan tanah. Orang Yahudi, yaitu ketiga suku Israel, Yehuda, Benyamin, dan Lewi, dan mungkin sedikit keturunan pengungsi 10 suku kerajaan Israel Utara, yang mendiami Yerusalem dan sekitarnya, terserak kembali ke pelbagai penjuru dunia, mengembara di antara bangsa-bangsa, menyusul 10 suku yang sudah terserak lebih dulu, sekitar 800-an tahun sebelumnya, yaitu di era Raja Salmaneser dari kerajaan Asyur. 1900-an tahun kemudian, yaitu 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan negara Israel.